Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agis Putriwanda. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah portofolio dari pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia sebagai tugas pengganti ujian akhir semester pada mata kuliah pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang diempu oleh Ibu Valeni Suryaningsih. Nah, pada kesempatan ini saya terlebih dahulu masuk kepada uji kompetensi yang pertama yang berjudul melaksanakan kegiatan pembelajaran dan pengembangan. Nah, sebelum itu saya mengambil sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang teknologi yang bernama PT Braintech Tbk. Nah, perusahaan ini bergerak pada bidang teknologi yang berlokasikan pada Jalan Ahmad Yani nomor 8 Padang. Nah, pada unit kompetensi yang pertama ini kita perlu melakukan beberapa langkah. Yang pertama yaitu menyiapkan sarana dan prasarana, lalu melaksanakan proses, dan terakhir mengevaluasi pelaksanaan dari pembelajaran pengembangan. Nah, pada langkah yang pertama kita perlu mempersiapkan sarana dan prasarana. Nah, apa saja dokumen yang perlu kita siapkan untuk memastikan bahwa sarana dan prasarana ini telah tersiapkan dengan baik. Nah, yang pertama yaitu kita perlu membuat sebuah instruksi kerja, dokumen instruksi kerja, yang dimana dalam dokumen instruksi kerja ini berulang lingkupkan, yaitu memberikan aturan atau pedoman kepada perusahaan nantinya untuk melaksanakan sebuah program pelatihan dan pengembangan. Nah, dalam work instruction ini kita juga perlu menyampaikan atau menuliskan apa saja peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan. Nah, sekiranya ini nanti perlu sebagai sebuah persiapan dalam melaksanakan program pembelajaran dan pengembangan. Nah, pada work instruction ini kita juga perlu melampirkan sebuah dokumen yang dimana kita perlu mencek dan memastikan apakah sarana, prasarana, serta semua dokumen sebelum melaksanakan program pengembangan dan pembelajaran ini tersedia. Nah, apakah ada atau tidak ada. Nah, jikalau tidak ada, nanti kita perlu membuatkan sebuah catatan yang berisikan solusi alternatif dari keberadaan perlengkapan atau peralatan tersebut. Nah, pada dokumen ini kita juga perlu menyiapkan sebuah dokumen yang berisikan nama-nama dari keseluruhan peserta yang akan mengikuti program pembelajaran dan pengembangan dari semua divisi yang ada. Nah, selanjutnya adalah setelah kita memberikan sebuah work instruction, kita juga perlu membuat sebuah dokumen standar operasional prosedur. Nah, di mana dokumen ini berisikan tujuan, ruang lingkup, cakupan, dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, serta rincian dari prosedur-prosedur dalam proses program pembelajaran dan pengembangan. Nah, dalam melaksanakan sebuah program training, perusahaan perlu mengundang narasumber atau seorang fasilitator, baik itu dari dalam ruang lingkup perusahaan internal ataupun dari eksternal. Selain undangan untuk seorang fasilitator, kita juga perlu menyiapkan undangan untuk peserta. Selanjutnya, untuk memastikan undangan yang disampaikan oleh perusahaan tepat pada sasaran, kita perlu menyiapkan dokumen yang bernama tanda terima undangan. Nah, pada tanda terima undangan ini nanti peserta harus menandatangani atau memparaf bahwa mereka telah menerima undangan dari perusahaan. Nah, pada langkah yang kedua, kita perlu melaksanakan proses atau inti dari program pembelajaran dan pengembangan. Nah, pada langkah yang ini, perusahaan perlu menyiapkan silabus, yang mana silabus ini berisikan tentang deskripsi dan sasaran program, serta metode dari pelatihan yang akan diadakan. Nah, untuk memastikan apakah semua peserta itu hadir atau tidak, kita perlu menyiapkan sebuah dokumen atau form dari absensi pelatihan tersebut. Nah, ada juga tolak ukur yang disiapkan oleh perusahaan yang berguna untuk melihat pemahaman
dari peserta pelatihan sebelum diadakannya pelatihan yang bernama formulir pretest yang berisikan soal-soal tentang program pelatihan yang akan diangkatkan. Nah, selain itu, perusahaan juga harus menyiapkan sebuah formulir untuk mengukur tingkat pemahaman peserta pelatihan setelah diadakannya pelatihan. Nah, masing-masing dari formulir tersebut nanti akan diberi sebuah penilaian berupa angka dan dihitung berdasarkan skala-skala tertentu. Nah, dari penilaian-penilaian tersebut nanti kita dapat membandingkan apakah pemahaman karyawan meningkat atau malah tambah menurun setelah sebelum atau setelah diadakannya sebuah pelatihan. Nah, untuk mengukur tingkat efektivitas dari sebuah program pelatihan, perusahaan perlu menyiapkan sebuah formulir kuesioner yang dimana nanti ini akan diisikan oleh para peserta pelatihan untuk mengetahui apakah program pembelajaran dan pengembangan ini berjalan efektif dari berbagai seginya. Nah, setelah hal tersebut dilaksanakan, nanti akan ada berupa laporan pelatihan dan hasil dari tindak lanjut apakah disimpulkan apakah sebuah program pelatihan ini berjalan secara efektif dan apakah pantas program pelatihan ini untuk dilanjutkan atau tidak. Baik, demikian yang dapat saya presentasikan untuk uji kompetensi yang pertama.